Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Profesor Pep Guardiola. Nah, bagaimana kok bisa dijuluki Pep Guardiola ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Pertama-tama kita ucapkan selamat kepada Persija Jakarta yang telah menjuarai Piala Menpora ini. Nah, di sisi lain kita juga tidak melihat juaranya sih, tapi kita melihat cara prosesnya seperti apa, bagaimana cara permainannya, bagaimana Persija ini kok bisa sangat berpengaruh nantinya untuk ke depan tim-tim Liga Indonesia lainnya. Nah, saya itu memberi apresiasi terhadap pelatih Persija Jakarta ini, yaitu Sudirman ini. Pak Sudirman ini saya ucapkan terima kasih banyak, ini telah memberi pengaruh sangat besar nantinya untuk klub-klub Liga 1 lainnya nanti. Nah, dengan adanya dia itu berani merombak. Nah, ini menurut pendapatmu gimana, Cuk? Apakah pantas dia itu kita sebut Pep Guardiola Liga Indonesia ini? Sebenarnya Pep Guardiola ini jokes ya, jokes masyarakat atau netizen ya, karena memang ini kan pelatih yang mungkin dibilang nyeleneh ya, banyak kritikan. Nah, dia pernah berbicara gini, nggak peduli taktik, yang penting menang. Nah, ini kan jokes netizen akhirnya menjulukinya Pep Guardiola ya. Ini kan juga pelatih orbitan ya. Biasanya kan kalau untuk klub-klub Indonesia kan yang tenari kan orbitan pemain. Lah, ini kan Persija kan orbitan pelatih. Ini kan pelatih sebenarnya pelatih akademi Persija diorbitkan ke senior. Dan banyak Jackmania atau supporter Persija sebenarnya pesimis dengan pelatih ini ya. Karena mungkin dari dulu Persija itu terkenal dengan mendatangkan pelatih-pelatih top ya. Kita lihat Ivan Kolev, terus banyak lah ya, ada Eduardo Perez, terus yang terakhir ini kan Sergio Varias. Sergio Varias ini kalau dibilang pengalamannya nggak usah ditanya. Ini pernah bawa juara Champion Asia, Pohang Steelers. Keren ya? Ya, betul sekali. Persija identik dengan pelatih-pelatih top di Indonesia. Bahkan pelatih-pelatih sekelas Rahmat Darmawan juga pernah melatih Persija lah. Terus Coach Teko itu bahkan membawa Persija juara. Nah, Persija ini sangat identik sekali dengan pelatih-pelatih top ya. Ini sangat mengejutkan sekali ketika Persija ini mengorbitkan pelatihnya akademi untuk melatih tim senior ini. Ini yang kita soroti. Kita telisik sejak awal perjalanan Sudirman membawa Persija ini. Dan awal-awal itu muncul pertanyaan bahwa pelatih ini apakah cocok sih untuk Persija. Nah, terus pertama kali gelaran Piala Menpora ini digulir, Sudirman yaitu kalah, atau bisa dibilang ya Persija kalah pada saat itu. Nah, ini banyak tuntutan dari supporter Jackmania yang kala itu memang melihat permainan Persija memang kurang oke lah, hebat kan. Banyak hashtag terdengar di media sosial, Sudirman out. Nah, tentang hashtag Sudirman out dengan baru pertama kali ngelatih ini, menurut pandanganmu gimana, Cuk? Apakah baru pertama itu langsung bisa menilai pelatih ini bagus atau tidak? Ya, ini nasibnya kayak Pirlo dan Lampard ya. Ini kan juga pelatih yang kurang pengalaman untuk level. Ya wajar sih, Persija itu klub besar ya, dan terbiasa dengan pelatih-pelatih top. Ya, Jackmania juga wajar ketika langsung menilai pelatih ini buruk ya awal musim, awal Piala Menpora, karena tiba-tiba kalah dengan materi pemain bintangnya. Persija kalah dengan PSM yang lokal pret tanpa pemain asing dan pemainnya banyak yang nggak terkenal. Nah, ini kan banyak dibully lah intinya Persija itu sama supporter terutama supporter PSM sendiri. Ya, betul. Saya yakin sebenarnya dari awal pelatih Sudirman ini mungkin prediksi saya sendiri sih, mungkin ingin sekali memainkan pemain muda dari Persija Jakarta. Kenapa kok di final dia bisa memainkan pemain mudanya? Ini mungkin sejak awal dia pengen memainkan pemain muda, mungkin karena ya salah satu tekanan dari supporter ini untuk menuntut Persija ini berprestasi, atau Persija ini ya minimal itu sampai ke final. Targetnya kan sampai ke final kan, Persija ini ditargetkan manajemen Persija ini harus sampai ke final ya. Mungkin karena tekanan dari itu Sudirman ini mungkin ya mungkin dimaklumi lah ketika memainkan pemain-pemain bintangnya di awal-awal itu. Banyak bahkan pemain-pemain bintang Persija itu dimainkan. Pemain orbitannya sendiri pun
yang dari akademi itu malah dapat kurang jam terbang. Nah, dapat kurang jam terbang malah ya hanya menghiasi bangku cadangan, banyak menghiasi bangku cadangan lah, banyak yang kurang tahu. Nah, seperti itu. Ya saya sebenarnya yakin wong ini dari pelatih junior pastinya ya tetap bawa anaknya dewe lah. Ibaratkan anaknya sendiri itu pasti tetap dibawa ke senior. Nah, bahkan mosok ya ora dimainke kan yo. Piye kan gitu. Nah, terus di final akhirnya Sudirman mau membuktikan pemain mudanya itu dimainkan. Woi. Dan lalu Gacor mencetak gol sisan. Nah, itu gimana Cuk menurut pendapatmu? Apakah prediksiku juga benar? Sudirman ini pertama-tama awal-awal itu memang ingin sekali memainkan pemain mudanya tapi dapat tekanan ini. Ya bisa jadi sih menurutku, karena memang ya gimana ya, kalau lihat track record Sudirman ini kan dia pelatih orbitan dan dia pelatih dari akademi, dia sangat tahu banget soal pemain akademi Persija. Ya tapi masalahnya kan ya fanatisme apa ya, tekanan supporter, tekanan mungkin target manajemen yang tinggi dan mungkin dengan materi pemain bintang gimana gini lah logikanya, beli mahal-mahal nggak dipakai. Nah, akhirnya kan terpaksa dipakai. Ini masalah beli mahal-mahal, maksudnya pemain bintangnya Persija ya. Kita lihat pemain bintang Persija kan ngeri-ngeri ya, ada Simic, Osvaldo, ada Dutra, ada Mark Lok dan lain-lain lah ya. Terutama Rico barang ya. Nah, ini main top atau pemain tenar ya. Ya akhirnya kan pemain muda ya kurang mendapatkan tempat akhirnya ya. Walaupun pelatihnya itu dari akademi sendiri ya. Ya, kemungkinan prediksi saya seperti itu sih ya. Tetapi jika Persija ini di Piala Menpora ini kemungkinan diberi kebebasan atau diberi ya tidak diberi tekanan, kemungkinan Persija ini bakal mengorbitkan pemain mudanya itu sejak awal. Bisa jadi seperti itu menurut pandangan kita sih. Soalnya memang pemain muda di daerah Jakarta dengan Persija itu memiliki akademi yang bagus, ini pasti bakal diorbitkan oleh Sudirman sendiri. Soalnya dia kan tahu itu kan anak-anak EDW lah, ibaratkan seperti itu. Nah, terus dengan dampaknya Persija ini memainkan pemain mudanya, Cuk. Menurut pandanganmu ini nanti klub Liga 1 lainnya gimana, Cuk? Soalnya kan Persija itu sebagai kiblat ya, kiblat klub sepak bola Indonesia dan Persib. Nah, tapi kita lebih menyoroti Persija kali ini karena ya memang juara. Nah, ini gimana Cuk dampaknya nanti? Ya dengan gacornya Braifatori, Taufik Hidayat yang di final itu mencetak gol, ya mungkin akan membuka mindset lah untuk klub-klub Indonesia itu bahwa pemain akademi itu bisa top perform. Nggak perlu beli mahal-mahal pemain atau nggak perlu rayaan pemain akademi yo sangar ya ra perlu label tenar, yang penting sangar ya ra. Lokal pret, cintai produk-produk sendiri ya loh. Apalagi bakat-bakat pemain Indonesia itu banyak sekali, karena dari dulu itu memang regenerasi pemain Indonesia itu sangat minim ya. Banyak klub yang nggak percaya dengan bocah dewi, bayangno bocah dewi dipercayai rapenak kan loh. Berarti keluarganya dewi dipercaya loh. Kan sayang sekali. Tapi dengan Persija itu membuka pemain muda, tapi terutama yang saya salut itu PSIS Semarang dan Persebaya sih menurut saya. Itu hampir total pemain muda. Kalau Persija itu kan cuma 3 yang diorbitkan, ada Niko, ada Braifatori, ada Taufik Hidayat. Yang 2 itu nggak dimasukkan atau jarang mendapat menit bermain ya. Kayak Salman itu tadi di final masuk tapi menit-menit akhir ya. Yang satunya sendiri saya lupa namanya. Sebenarnya yang diorbitkan ada 5. Itu Taufik, Braif, Niko, Salman, yang satunya saya lupa. Kalau Persebaya dan PS itu hampir total semuanya. Ya, Persija memang sangat berpengaruh sekali nantinya untuk kedepannya Liga 1 itu seperti apa. Soalnya memang mereka itu jadi corong ataupun apa itu percontohan klub Indonesia lainnya. Nah, ketika mereka mau mengorbitkan pemain mudanya, ketika mereka itu wah ini loh pemain muda saya keren. Nah, seperti itu. Nah, itu bakal ya top lah nanti. Pemain muda itu bakal menunjukkan bakatnya soalnya. Siapa lagi sih yang mau nerusin sepak bola Indonesia kalau bukan regenerasi muda selanjutnya? Nah, itu
Dulu regenerasi seperti Eli Boy, Budi Sudarsono itu sudah hilang, Bambang itu sudah hilang, banyak yang sudah hilang lah. Ibaratkan sudah menjadi ya pensiun satu persatu. Jika nanti pemain Indonesia itu seperti yang menurut pandanganku yang udah umur itu ketika hampir mau pensiun tapi regenerasinya sangat lamban sekali ya, terus nanti gimana nasib Liga Indonesia ataupun nasib timnas Indonesia nantinya. Nah, sedangkan klub-klub di luar sana itu sudah sangat sekali cepat beregenerasi seperti Thailand dan lain-lain, itu sudah cepat sekali beregenerasi. Mereka sudah membina bibit-bibit baru. Nah, sedangkan kita masih belum. Nah, saya sangat mengapresiasi ketika Persija itu membina bibit-bibit baru ini. Ya semoga di Liga 1 nanti bisa tambahlah, diberi menit bermain dan diberi kepercayaan untuk pemain-pemain mudanya itu. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Pep Guardiola. Nah, oke, jangan lupa like, comment, and subscribe.